Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel khusus pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai bentuk molekul dan kepolarannya, yang mana video sebelumnya udah kita bahas bagaimanakah cara menentukan tipe molekul, ya. Bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul. Bentuk suatu molekul dapat diramalkan berdasarkan teori tolakan pasangan elektron, ya, atau VSEPR, valence shell electron pair repulsion, dan teori domain elektron. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya, cara menentukan domain elektron. Nah, ini adapun cara menentukan atau meramalkan bentuk molekul adalah yang pertama, jumlah semua pasangan elektron, ya, atau domain elektron saling tolak menolak di sekitar atom pusat, yang menggambarkan susunan dasar atau geometri molekul. Yang berikutnya, pasangan elektron bebas atau PEB mempunyai tolakan yang sedikit lebih kuat dibandingkan dengan pasangan elektron ikatan. Bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat saja atau Pi saja. Oke, yang pertama untuk molekul yang diatomik, ya, dua atom, ya. Jadi ada dua jenis, ada atom yang sejenis dan ada atom yang berbeda. Jadi X2, ya, sejenis, misalkan H2, O2, N2, Cl2, F2 dan seterusnya. Ini pastilah bersifat non polar. Ya, kenapa? Karena elektron yang digunakan bersama-sama ini, contohnya H2, ya, saling tertarik sama kuat karena mempunyai perbedaan keelektronegativan yang sama, sehingga tidak terjadi sehingga perbedaan keelektronegativannya 0 atau momen dipolnya 0. Atau lain misalkan O2 rangkap 2 sama juga, ya, tidak terjadi pergeseran pasangan elektron, ya. Jadi sama kuat, berarti momen dipolnya 0 atau perbedaan keelektronegativannya 0. Nah, lain halnya dengan XY. Ya, XY berarti atom yang berbeda, misalkan HCl, HF, CO, NO dan seterusnya. Ini pastilah bersifat polar. Ya, kenapa? Karena pasangan elektron yang digunakan bersama ini, ya, tertarik ke salah satu pihak. Ya, karena apa? Karena perbedaan keelektronegatifan. Dalam hal ini Cl lebih besar nilai keelektronegatifannya dibandingkan dengan H. Ingat, ya, pengertian keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron pada pasangan dalam ikatannya. Nah, apabila dia tertarik ke Cl, berarti ini Cl menjadi kutub negatif karena dia menangkap, ya, H kutub positif. Jadi terjadi pengkutupan, ya, kutub positif dan kutub negatif. Atau dengan kata lain, momen dipolnya lebih besar daripada 0. Ya, jadi itulah membedakan non polar dengan polar. Kalau non polar tidak ada kutub, ya, momen dipolnya 0. Sedangkan polar terjadi pengkutupan, berarti momen dipolnya, momen dipolnya lebih besar daripada 0 gitu.
domainnya 2. Ya, domain elektronnya 2 atau jumlah pasang elektronnya 2. Misalkan AX2, ya, artinya ada 2 pasang elektron terikat di sekitar atom pusat. Nah, yang 2 ini saling tolak menolak dengan tolakan yang sama karena sama-sama terikat, sehingga akan membentuk molekul yang macam ini, ya. Jadi ini pusatnya A, jadi menolak sama kuat sehingga akan membentuk bentuk molekul linier dan sudutnya 180. Nah, sifatnya adalah non polar. Ya, kenapa? Karena kita anggap ini pusatnya adalah beban ya, berarti beban ini tertarik sama kuat sehingga jumlah resultan gayanya, ya, sama dengan 0 atau momen dipolnya sama dengan 0. Dalam kata lain, atom pusatnya ini tidak bergerak, ya, karena tertarik sama kuat. Jadi asal tipe molekulnya AX2, pastilah nama molekulnya adalah linier dan bersifat non polar. Ya. Apa contohnya? Contohnya adalah BeCl2. Nah, berikutnya untuk kelompok domain elektron 3. Jadi ada 2 molekul, ada 2 jenis molekul yang domainnya 3. Ya, domain 3 yaitu ada AX3 dan ada AX2E. Nah, berarti ada 3 pasang elektron di sekitar atom pusat. 1, 2, 3. Nah, sama-sama terikat. Berarti tolakannya sama, sehingga akan membentuk molekul adalah segitiga datar. Ya, ini tolakan sama, ya, membentuk segitiga datar dengan sudut 120. Untuk molekulnya segitiga datar dan sifatnya non polar. Ya, karena ini atom pusatnya tertarik sama kuat sehingga atom pusat ini tidak bergerak, ya, tertarik sama kuat sehingga tidak bergerak, atau resultan gayanya sama dengan 0, ya, atau momen dipolnya sama dengan 0. Contohnya BeCl3, ya. Jadi asal tipe molekul AX3, ya, pastilah bersifat non polar dan bentuk molekulnya segitiga datar. Nah, berikutnya kalau AX2E, ya, domain 3 juga. Berarti sama nih, ruangnya sama, dasarnya sama segitiga datar, hanya ada 1 elektron yang bebas. Ya, ingat, bentuk molekul ditentukan oleh pasangan elektron terikat saja. Berarti 3, berarti 2, ya, 2. Berarti 2. Berarti bentuk molekulnya adalah bengkok. Ya, bengkok, tapi di dalam geometri segitiga datar. Ingat, jumlah semua domain elektron ini menggambarkan susunan geometris, sedangkan bentuk molekul ditentukan oleh pasangan elektron terikat saja. Nah, kalau ini 2, ini 3, berarti ini 3 semua kita tebalkan, 3. Kalau ini 2, berarti 2 yang ditebalkan. Yang ini adalah P, E, B. Jadi ini bentuk V atau bengkok. Nah, sifatnya adalah polar. Nah, polar berarti ini pastilah pusat ini akan bergerak kalau ditarik ke sini, ya. Berarti jumlah gayanya, berarti R gayanya ini pastilah lebih besar daripada 0, atau momen dipolnya besar daripada dengan 0. Tentunya adalah SO2. Jadi asal tipe molekulnya AX2E pasti bersifat
polar. Nah, berikutnya untuk domain elektron 4. Ya, 4. Ya. Ada 3 macam molekulnya, yaitu ada AX4, AX3E, AX2E2. Semua 4 domainnya. Nah, berarti bentuk molekulnya nanti keempat-empatnya kita tebalkan, ya. Kita tebalkan keempat-empatnya karena semua terikat. Kita tebal. Ya, tebal ini ya. Berarti ini namanya tetrahedral atau tetrahedron. Jadi sudutnya semua ekivalen, yaitu 109,5 tetrahedron. Nah, sifatnya non polar karena pusatnya ini tidak akan bergerak jika ditarik oleh keempat pasangan elektron terikat ini. Ya, berarti momen dipolnya 0 atau R gayanya 0, ya. Non polar. Berikutnya AX3E. Nah, berarti geometri sama, geometrinya sama-sama tetrahedron, geometrinya. Nah, tapi bentuk molekulnya tentukan oleh yang 3 ini. Ya, berarti tebalkan 3. Ingat, bentuk molekul tentukan oleh pasangan elektron yang terikat saja 3. Tidak ada bebas. Ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, jadi bentuk molekulnya ini adalah segitiga piramid. Ya, segitiga piramid atau segitiga mempunyai puncak gitu ya. Nah, akibat ada PEB, ingat tadi PEB ini tolakannya lebih kuat, sehingga akan memperkecil sudut pasangan elektron terikat antara ini ya, ini sama, yaitu 107,3, yang sebelumnya 109,5 menjadi lebih kecil karena didesak oleh PEB yang tolakannya lebih kuat. Nah, berarti sifatnya adalah polar. Kenapa polar? Nah, karena kalau ini tadi beban tertarik oleh yang 3 ini, pastilah ini bergerak. Kalau bergerak berarti momen dipolnya itu lebih besar daripada 0. Ya. Atau resultan gayanya sama dengan 0, lebih besar pada 0. Tentunya NH3. Jadi asal tipe molekul AX3E pastilah bersifat polar. Nah, berikutnya adalah untuk AX2E2 ya. Nanti ada 4 juga nih, ada 4 ya, 4 domainnya. Itu sama-sama tetrahedral juga. Tetapi bentuk molekulnya tentukan oleh yang terikat saja, yang ini ya. Nanti 2 ditebalkan. Yang ini adalah merupakan bebas. Ya, bebas. Nah, karena ada tolakan sehingga sudutnya ini akan tambah kecil lagi karena ada 2 PEB yang tolakannya lebih kuat. Sehingga sudutnya menjadi 104 ya, 104 derajat tolakannya. Nah, berarti nama bentuk molekulnya adalah bengkok atau huruf V. Ya, huruf V atau bengkok. Dan sifatnya adalah polar. Ya, kenapa polar? Ya, kalau ini tadi pusatnya tertarik ke sini, ini pastilah dia bergerak. Jadi kata kuncinya apabila pusatnya bergerak, ya pastilah dia bersifat polar. Ya. Kalau tidak bergerak, non polar. Nah, contohnya adalah ya H2O, ya H2O. Nah, berikutnya untuk kelompok domain 5. 5 itu ada 4 macam molekulnya, yaitu ada AX5 ya, ada AX4E,
ada AX3E2 dan ada AX2E3. Jadi ini ya mempunyai domain 5 ya, baik PEB maupun PEI-nya 5. Nah, bagaimanakah cara menentukan bentuk molekulnya? Oke, kita mulai dari yang AX5. AX5 berarti ada 5 terikat. Kita gambarkan 5 ya. 1 2 3 4 5. Ya, ini pusatnya. Pusat ya. Jadi 1 2 3 4 5 ya. Jadi saling tolak menolak ya, saling tolak menolak, dengan tolakan yang sama karena kelima-limanya adalah terikat ya. Jadi ini juga menolak ini ya, tolak ya. Nah, bentuk molekulnya segitiga, ini alasnya segitiga. Nama bentuk molekulnya adalah segitiga B 2 piramida ya, artinya 2 segitiga, 2 gunung, 2 puncak, atau bahasa Inggrisnya bipiramida trigonal atau bipiramida trigonal. Jadi ini gabungan dari segitiga dan linier ya, segitiga dan linier berarti bersifat non polar. Kita ambil contohnya PCl5. Jadi asal tipe molekulnya AX5, pastilah nama bentuk molekulnya segitiga piramid, sifatnya non polar. Oke. Nah, berikutnya kalau AX4E, satu yang bebas. Nah, yang bebas itu di mana? Ya, yang bebas adalah pada segitiga. Jadi ini 1 2 3 4 ya, kita tebali ya, yang terikat kita tebali. Nah, di sini ada satu bebas. Ini bebas. Nah, ini bebas. Ya. Jadi bentuk molekulnya adalah huruf K. Jadi bentuk molekulnya namanya huruf K atau jungkat-jungkit atau jungkat-jungkit ya, huruf K, jungkat-jungkit ya, seperti di taman tuh ya, jungkat-jungkit atau gini sama tuh jungkat-jungkit. Ya, huruf K. Nah, sifatnya adalah, nah kalau ini tadi linear berarti gabungan dari linear dan huruf V. Nah, berarti ini pastilah bersifat polar. Ya, artinya pusat ini pasti akan bergerak jika ditarik oleh keempat pasangan elektron ini ya. Oke. Contohnya apa? Contohnya S ya, SF4 ya. SF4. Oke, jadi bersifat polar. Berikutnya kalau AX3E2 berarti 5 juga geometrinya, tetapi terikat 3 berarti yang mana? Yang 3 itu sini ya. Jadi yang apa di segitiga. Berarti 1 2 3 ya. 3 berarti ini merupakan pasangan elektron bebas. Ini bebas. Bebas ya. Nah, jadi bentuk molekulnya dilihat dari yang tebal aja, yang terikat. Itu namanya ini huruf. Ya, nama bentuk molekulnya adalah huruf
huruf T ya, T planar atau huruf T. Ya, kena huruf T, huruf T. Ya. Huruf T sifatnya, nah, ini adalah tadi linear. Ini garis ini berarti ini pasti ini akan bergerak ya, bergerak ya. Bergerak. Kalau bergerak berarti bersifat polar. Ya. Contohnya ICl 3. Nah, ICl 3 ya, nanti kita lihat ya ICl 3. Ya, jadi asal tipe molekulnya AX3E2, nama bentuk molekulnya huruf T. Jadi huruf T di dalam ruang segitiga piramid. Oke ya, bersifat polar. Next, berikutnya adalah bagaimana kalau AX2E3. Berarti ada 3 bebas, 2 terikat. Ya. Ingat, bentuk molekul tentukan oleh yang terikat saja. Nah, ruang sama di piramid, tetapi bentuk molekul tentukan oleh yang terikat saja. Berarti ini ya, berarti ini ya. Jadi ini yang terikat. Sementara yang bebas itu berada di segitiga. Ini ada satu bebas, ada 3 yang bebas. Ya. Jadi bentuk molekulnya ya yaitu linear atau garis lurus. Beda ya, tadi ada linear doang, ini ada linear di dalam segitiga di piramid. Ya, linear juga. Jadi bersifat, kalau linear bersifat non polar. Ya. Jadi tidak semua bentuk molekulnya ada I-nya itu tidak semua bersifat polar. Sifat molekul itu ditentukan oleh bentuk molekulnya. Ya. Jadi contohnya adalah XeF2. Ya. Jadi asal tipe molekulnya AX2E3 pasti non polar. Ya. Bentuk molekulnya namanya linear atau garis lurus. Untuk kelompok domain elektron 6. Jadi ada 4 jenis ya. Ada AX5, ada AX, saya ulangi, ini AX6, ada AX5E, ada AX4E2, dan ada AX2E4. Nah, berarti 6. Kalau 6 itu berarti susunan dasarnya atau geometrinya ini tetrahedron ya. Berarti 1. Berarti ke 6-6-nya terikat ya. Berarti kita tebalkan 6 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi segi 4, ini segi 4 ya. Ini segi 4. Ini segi 4. Ini segi 4. Sini ada jadi ada 6. Ke 6-6-nya kita tebalkan karena ke 6-6-nya adalah terikat. Ingat, bentuk molekul tentukan oleh yang terikat saja. 6. Jadi ini tolakannya sama ini tolakannya ya. Nah, jadi nama bentuk molekulnya adalah okta ya. Bentuk molekulnya namanya okta, itu oktahedron. Okta itu 8. Hedron sisi, di 8 sisi. Jadi 4 di atas, 4 di bawah. Jadi oktahedron. Jadi sifatnya adalah, nah kalau ini tadi pusatnya
Berarti ini gabungan dari segi 4 dengan linier. Pastilah ini tidak bergerak. Pastilah ini momen dipolnya 0. Berarti bersifat non polar. Contohnya misalkan F6. F6 itu pastilah non polar. Oke. Berikutnya kalau untuk AX3E ya. Berarti ada satu yang bebas. Berarti 5 terikat, berarti 5 kita tebalkan. Di mana yang 5 itu? Nah, yang 5 itu adalah pada segi 4, 1, ini tadi pusatnya 1, 2, 3, 4, segi 4 ya. 1, 2, 3, 4 dan 1 ini ya. Nah, ini. Dan ini adalah di sini adalah pastakan elektron yang bebas. Nah, jadi segi 4 piramid. Nah, jadi bentuk molekulnya namanya segi 4 piramid. Ya, segi 4 ada puncaknya gitu ya. Nah, berarti sifatnya ya ini segi 4, berarti kalau segi 4 aja non polar, berarti ada satu, pasti ini bergerak ya, pasti bergerak, berarti bersifat polar ya. BR F5 ya, segi 4 piramid atau nama lainnya adalah piramida segi 4, sama itu ya, segi 4 piramid atau piramida segi 4. Oke. Jadi molekul dengan tipe AX5E pastilah bersifat polar dan nama bentuk molekulnya adalah segi 4 piramid. Ini gambarnya ya. Nah, berikutnya adalah AX4E2. Berarti terikat 4. Ya. 4 itu semua ada di segi 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, keempat-empatnya adalah terikat. Bebas adalah berada di garis lurus tegak ini. Nah, ini bebas ya, bebas. Jadi bentuk molekulnya adalah namanya segi 4. Jadi namanya adalah segi 4 datar ya, datar. Tadi sifatnya ini pastilah tidak bergerak ya, tidak berdekat. Tadi keempat-empat ini pasti nggak bergerak ya, sifatnya adalah non polar. F4 AX4E2 ya, ada E-nya nih ya, ada E-nya bersifat non polar. Jadi tidak semua tadi yang ada E-nya bersifat polar, tergantung bentuk molekulnya. Jadi begitulah cara menentukan bentuk molekul berdasarkan domain elektronnya dan sifat molekul. Sifat molekul berdasarkan bentuk molekulnya ya. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Ya, untuk pemahaman kamu ini ada 2 ya. 1, 2. Tentukanlah bentuk molekul dan sifat molekul, polar atau non polar dari senyawa maupun ion di bawah ini. Berikutnya nomor 2 dalam bentuk kalimat. Oke? Nah, oke, berakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.